Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kasih Tuhan dan juga pimpinan Tuhan serta perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan atas semua berkat anugerah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini ya Tuhan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga setiap kami yang merenungkannya, kami mendapat bimbingan, nasihat, dan teguran daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom para wanita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Keep the Flame, atau terjemahan dalam bahasa Indonesia, menjaga api tetap nyala. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, Kitab Imamat, pasal yang ke-6, ayat 8 sampai 13. Kitab Imamat, pasal yang ke-6, ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam." Demikian pembaca firman Tuhan pada hari ini. Tema pada hari ini menjaga api tetap nyala. Tentu dalam hal ini konteksnya yaitu menjaga api pelayanan ini tetap nyala di dalam setiap hati kita masing-masing. Saya masih ingat sewaktu kami mau lulus, dosen pembimbing kami menasihatkan kami dengan satu kalimat. Menyalakan api pelayanan dan memadamkannya api pelayanan itu sangat sederhana dan sangat gampang sekali. Tetapi bagaimana menjaga api pelayanan itu tetap terus menyala, itu adalah satu pekerjaan rumah tangga yang sangat-sangat sulit sekali. Mengapa? Karena menyala api pelayanan itu dan memadamkannya api pelayanan itu hanya dalam waktu yang bisa sesingkat-singkatnya. Tapi untuk menjaga api pelayanan itu tetap nyala terus, bahkan tambah hangat, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat sulit sekali. Saya ingin ajak kita coba merenungkan kembali, di saat kita baru mengenal Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Di situ kita seolah-olah mendapat api surgawi, api dari Roh Kudus, api pelayanan yang sangat menyala sekali di dalam hati kita masing-masing. Sehingga di situ kita mulai komitmen di hadapan Tuhan. Saya ingin percaya, saya ingin melayani Tuhan seumur hidup saya. Tetapi, apa yang terjadi? Lama-kelamaan banyak di antara orang yang percaya mulai merasakan api itu sudah mulai mau padam. Ataupun mulai apinya itu akan sirna. Mengapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Tentu
Salah satu sebabnya, suatu api bisa padam dikarenakan apa? Ada angin topan yang kencang, angin badai yang besar, yang dahsyat sekali, yang berhembus pada api itu, sehingga api itu akan padam. Atau dengan kata lain, mungkin ada badai hujan yang sangat deras sekali, sehingga memadamkan api yang sedang nyala itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Api pelayanan kita ini bisa padam dikarenakan mungkin banyak faktor, tekanan dari luar, masalah, pergumulan hidup, tantangan hidup. Semuanya ini yang dapat memadamkan api pelayanan kita. Apa yang terjadi saat ini? Setelah memasuki tahun 2021, para wanita, ibu-ibu yang saya kasihi, mari coba kita mengevaluasi kembali. Khususnya sejak COVID-19 muncul, semua orang di dunia ini tersita tenaganya, pikirannya untuk mencegah COVID-19 ini. Karena hal ini bisa berdampak pada kesehatan kita, berdampak pada pekerjaan kita, berdampak pada kehidupan rumah tangga kita. Nah, hal inilah sering sekali membuat manusia terus bagaimana mencegahnya, berusaha untuk mencegahnya, dan juga mengatasinya. Demikian juga di dalam evaluasi pelayanan kita, ataupun api yang ada di dalam hati kita. Pernahkah kita mengevaluasi sudah sejauh mana kita sungguh-sungguh masih bertahan api ini di dalam kehidupan kita, yang mengasihi Tuhan ataupun di dalam pelayanan kita. Melalui firman Tuhan yang kita baca, mari saya ajak kita belajar dari perikop ini, supaya api ini tetap nyala, baik itu di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, ataupun di dalam pekerjaan kita. Di dalam perikop ini, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk menjalani sebuah sakramen yang disebut dengan korban bakaran. Apa itu korban bakaran? Korban bakaran itu adalah sebuah simbol di mana Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan sudah memimpin mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan Tuhan menjanjikan tanah perjanjian buat mereka. Dan disitulah mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mestinya mereka sudah binasa, tapi Tuhan menebus mereka, menyelamatkan mereka. Nah, di saat itulah di dalam korban bakaran mereka selalu mempersembahkan hewan yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling bagus kepada Tuhan. Hewan yang pertama kali lahir atau hewan yang sulung untuk Tuhan. Ini sebagai lambang ucapan syukur mereka atas kasih Tuhan, pimpinan Tuhan di masa lampau ini. Mari kita belajar apa yang harus kita belajar untuk mempertahankan api pelayanan ini. Hal yang pertama kita melihat bahwa Musa dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena dia tahu itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 di sini berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ini adalah sebuah perintah Tuhan kepada Musa dan dilanjutkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dengan kata lain, bukan sekedar perintah, memang ini adalah sebuah panggilan pelayanan kepada Musa. Apa makna panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam panggilan Tuhan, kita mengenal dua hal. Kita mengerti kehendak Allah dan di lain sisi kita harus mentaatinya. Di lain sisi kita harus mengerti mengapa Tuhan memanggil kita. Apa tujuannya Tuhan memanggil kita di dalam pelayanan tersebut. Dan di lain sisi lagi, setelah kita mengetahuinya, maka kita harus apa? Mentaatinya.
Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan setelah itu Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mentaati setiap firman yang disampaikan kepada dia. Para wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang dipanggil Tuhan, maka tak lain tak bukan dia sangat mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti kenapa dia dipanggil. Apa tugasnya, apa panggilannya di saat dia berada di rumah tangga. Apa panggilan Tuhan di saat dia lagi ada di kantornya atau di dalam pekerjaannya. Apa panggilan Tuhan kepada kita di saat kita ada di gereja. Dimanapun kita berada. Dan setelah kita mengetahuinya, maka disitulah kita mentaati dan menjalanilah panggilan itu sendiri. Para wanita yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan harus nyata kepada setiap kita. Inilah poin yang paling penting di dalam menjaga api pelayanan itu. Kita mengingat pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan Yesus sekali lagi memanggil Petrus dan melontarkan 3 pertanyaan berturut-turut yang hampir sama artinya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Tuhan Yesus memanggil lagi. Tuhan Yesus tidak mau Petrus melayani Tuhan dengan semangat emosinya. Bukan. Tapi Tuhan ingin Petrus sadar kembali panggilannya. Supaya Petrus mengerti isi hati Tuhan. Dan setelah itu mentaatin seluruh perintah Tuhan di dalam pelayanannya. Saya ingin menceritakan sebuah kesaksian yang sangat indah. Saya kenal seorang dokter yang melayani di suatu kota kecil di Indonesia ini. Suatu hari dia tahu bahwa saya akan melayani di kota itu. Dan dia hubungi saya, Pak Jonathan, setelah hari terakhir, kamu jangan menginap lagi di gereja tersebut. Datanglah ke rumah saya. Dan saya ingin berbagi berkat kepada Pak Jonathan. Dan hari itu saya tidak, hari terakhir ya, saya tidak tinggal di gereja dan saya tinggal di rumahnya. Sekitar jam 9 malam, sang dokter ini pulang dari prakteknya. Dan dia dengan semangat bercerita kepada saya. Pak Jonathan, sebelum saya percaya Tuhan, tugas saya atau misi saya, harapan saya, panggilan saya sebagai dokter hanya mencari uang sebanyak-banyaknya. Saya sangat mengharapkan pasien bisa datang di tempat praktek saya, sehingga mereka memberi uang kepada saya. Itu adalah misi daripada kehidupan saya. Itu panggilan saya sebagai seorang dokter. Tetapi katanya, setelah dia percaya kepada Tuhan, Tuhan sadarkan dia. Dia tahu bahwa panggilan hidup itu bukan demikian lagi. Panggilan hidupnya yaitu bahwa setiap pasien yang datang kepada dia, tentu mereka ingin sembuh daripada penyakit fisiknya. Tapi ada satu hal, dia tergerak hatinya. Dia ingin menyampaikan firman Tuhan kepada pasien-pasien yang belum percaya. Suatu ketika ada seorang pasien yang sudah tua, yang belum percaya pada Tuhan, datang kepada dia. Dan waktu itu pula, seolah-olah ada suara berkata kepada dokter tersebut, doakan dia sebelum engkau mendeteksi penyakitnya. Maka dokter tersebut berkata kepada bapak tersebut, maukah engkau percaya Tuhan? Mari kita berdoa dulu supaya bapak sembuh. Dan bapak tersebut mau berdoa dengan cara Kristen. Singkat cerita, puji Tuhan, dan bapak tersebut sembuh dari penyakitnya. Banyak sekali kesaksian yang dokter tersebut cerita kepada saya. Sungguh indah sekali. Apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita sadar, kita mengerti panggilan, kehendak Tuhan, dan kita taat, maka saya akan katakan di tempat ini, kita akan tetap menjaga api terus menyala di dalam
hati kita. Hal yang kedua yang kita dapat belajar daripada perikop ini. Di ayat yang ke-10, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auranya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Hal yang kedua, bagaimana kita tetap menjaga api ini menyala-nyala dalam hati dan pelayanan kita. Yaitu kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan artinya hidup berkenan di hati Tuhan. Mazmur pasal 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus sekalian. Jalan Tuhan itu, rencana Tuhan itu kudus. Kehendak Tuhan itu kudus. Maka kita harus jalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan bukan berarti kita itu sempurna, bukan. Tapi saya coba ingin berikan satu ilustrasi. Kalau kita jalan di tempat yang becek, yang kotor, maka kita akan kotor juga. Tapi kalau kita jalan di tempat yang bersih, tidak ada debu, cuacanya yang cerah, udara yang bersih, maka kita tetap akan menjadi orang yang bersih dan juga akan sehat. Demikian juga kita yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan perintahkan supaya imam itu harus mengenakan kain lenan untuk menutupin auratnya dan menjaga api itu tetap nyala. Saya lagi berpikir, apa salahnya sih untuk menjaga api itu tetap menyala terus dengan pakaian yang ya biasa saja, ya yang penting sopan, ya nggak usah sampai harus pakaian kain lenan dan sebagainya. Apa sih? Apa salahnya? Ternyata di sini kita belajar satu hal. Tuhan ingin setiap iman yang melakukan sakramen ini, mereka sadar bahwa itu menandakan kekudusan mereka. Apa yang mereka lakukan menyalakan api ini beda dengan orang lagi menyalakan api untuk masakan makanan dan sebagainya. Ini adalah sebuah sakramen yang sangat kudus sekali, yang sangat mulia sekali. Beda dengan orang lain di rumah memasak-masak, boleh pakaian sembarangan. Apa yang kita belajar dari ayat ini? Kehidupan kita harus kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan memanggil kita di dalam pelayanannya adalah pelayanan yang sangat kudus, yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini, maka saya yakin dan percaya api pelayanan itu akan sungguh-sungguh menyala terus di dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1-2 jelas sekali berkata bahwa kita dapat mengenal apa yang baik dan apa yang berkenan pada Allah di saat kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan yang hidup di hadapan Tuhan. Para wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi hambatan di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita? Mari kita melihat diri sendiri. Apakah kita mengerti bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan yang mulia? Supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Di dalam pelayanan itu, kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan cara Tuhan. Melayani Tuhan harus dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Dalam hal pelayanan mimbar, saya ingin keluar dari konteks ini sebentar. Saat ini banyak gereja kurang peduli pada cara berpakaian di atas mimbar. Baik itu hamba Tuhan yang khotbah ataupun mungkin yang memimpin ibadah itu sendiri. Apakah itu adalah sebuah panggilan Tuhan? Apakah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan? Kita tidak bisa memakai pakaian yang sembarangan di hadapan Tuhan. Mengapa kita lebih banyak memakai pakaian yang lebih formal di saat kita berkantor, pada saat kita bertemu dengan kolega kita,
Atau pada saat kita lagi diundang di dalam kondangan. Tapi sedangkan kita melayani Tuhan, berdiri di mimbar ini, kita berpakaian dengan sangat santai, sederhana. Apakah itu layak kita melayani Tuhan dengan cara yang demikian? Mari kita pikirkan dalam konteks yang demikian. Saat ini saya ingin bersaksi tentang seorang wanita yang sangat terkenal sekali. Wanita ini adalah tunanetra. Sejak bayi karena salah obat, maka matanya yang cantik ini akhirnya menjadi buta. Namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang wanita yang banyak mengubah lagu-lagu himne. Ada yang mengatakan 8 ribuan, ada yang mengatakan 9 ribuan, ada yang mengatakan sampai puluhan ribuan. Saya senang sekali dan banyak belajar dari kehidupannya. Mata jasmaninya buta, tapi saya melihat mata rohaninya tidak buta. Banyak orang yang bertanya kepada Fanny, Fanny, apakah seumur hidupmu engkau pernah kecewa pada Tuhan? Karena Tuhan tidak sembuhkan matamu. Apa jawab Fanny Crosby? Dia berkata demikian, saya justru puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi saya buta jasmani. Sehingga saya tidak akan melihat hal-hal duniawi yang mempengaruhi, mengotori kekudusan saya di hadapan Tuhan. Dan saya bangga sekali, di saat saya di surga, orang yang pertama saya akan ketemu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini sebuah kesaksian yang sangat indah sekali. Hidup di dalam kekudusan, artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan juga. Dan itu yang harus kita taatin. Hal yang ketiga, yaitu di saat kita melihat ayat yang ke-10 tadi, lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban kebakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain. Lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Hal yang ketiga, bagaimana kita tetap menjaga api menyala-menyala di dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus membuang semua dosa-dosa kita. Karena dosa inilah yang selalu menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Dosa inilah yang selalu menghambat suara Tuhan, panggilan Tuhan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita tahu bahwa manusia terpisah dengan Tuhan. Sehingga manusia sudah sulit sekali mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kita ucap syukur kepada Tuhan, karena cinta kasih Tuhan kepada setiap kita. Maka melalui nabi-nabi, melalui rasul, melalui hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Supaya kita terlepas daripada dosa. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Abu-abu apa yang ada di dalam hati pikiran kita, yang menghambat nyalanya api ini, kita harus buang semuanya. Kita jangan menganggap kalau seseorang membunuh baru dia berdosa. Seseorang kalau merampok baru berdosa. Seseorang kalau berzina baru berdosa. Bukan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa pada saat seseorang tidak taat pada firman Tuhan, maka disitulah dosa sudah mulai muncul. Banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada dosa kebencian di dalam kehidupan kita. Ada dosa kekecewaan di dalam hidup kita. Ada dosa iri hati, kemalasan. Hal-hal inilah yang sering menghambat pertumbuhan kerohanian kita ataupun menjaga api ini tetap nyala. Ada orang yang bahkan sampai malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas beribadah dengan berbagai alasan. Dalam hal ini saya ingin ingatkan kita semuanya. Banyak orang takut ke gereja karena COVID. Saya setuju sekali.
Tetapi mereka tidak takut kalau pergi ke restoran, makan bersama-sama, pergi jalan-jalan, dan sebagainya. Apakah Tuhan tidak sakit hati melihat sikap kita ini? Dosa apa yang menghambat nyalanya api kita? Di sini kita melihat ada abu. Apa itu abu? Abu yaitu kayu yang sudah dibakar dan habis dan sisanya menjadi abu. Dan ini tidak bisa berfungsi lagi, tidak bisa dipakai lagi. Maka dengan kata lain dia mengganggu di dalam pembakaran di mezbah itu. Karena mereka harus tambahkan kayu lagi dan abu ini tentu harus dibuang supaya mezbah bakaran itu tidak penuh dengan abu. Inilah hal yang perlu kita lakukan. Dosa apa yang masih ada di dalam hati pikiran kita? Hal ini selalu akan menghambat pertumbuhan kerohanian kita, menghambat nyalanya api dalam hati dan pikiran kita. Dalam hal ini saya ingin mengisahkan seorang yang namanya John Newton. John Newton dikenal sebagai seorang yang hidup di dalam dosa. Dia adalah seorang yang menjual beli budak yang hidup di dalam dosa. Dan singkat cerita, anugerah Tuhan, kasih Tuhan menyertai John Newton. Berapa kali dia mengalami hampir meninggal, mati tenggelam. Tapi Tuhan menyelamatkannya. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya dia diubah oleh firman Tuhan. Lagu yang dibuatnya yang sangat terkenal, yang dinyanyikan oleh banyak orang, yang bernama atau berjudul Amazing Grace. Di dalam bait lagu itu ada satu kalimat, dulu saya buta, sekarang saya melihat. Dulu saya hilang, sekarang didapatnya. Apa artinya? Dulu dia buta. Mengapa? Karena mata jasmaninya ditutup oleh banyak dosa. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Sehingga dia melakukan dosa itu sendiri. Dulu dia hilang, bukan hilang benaran. Dicari polisi atau siapapun, bukan. Tapi dia hilang itu karena di luar anugerah Tuhan. Tapi Tuhan akhirnya menangkap dia kembali dan didapatinya. Sebelum dia meninggal, dipanggil Tuhan. Dia berkata kepada banyak teman-temannya, saya ucap syukur saya dipanggil Tuhan. Dan akhirnya dia adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Tapi dia tidak membanggakan kehebatannya. Dan dia mengucapkan dua kalimat yang menggugah hati saya. Seusia saya, banyak hal yang saya sudah lupa. Mungkin saya pikun, tapi ada dua hal yang saya selalu ingat. Yang pertama yaitu, saya adalah orang yang paling berdosa. Tapi yang kedua, saya tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat saya yang hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Sampai tua pun John Newton menjaga api pelayanan itu. Sungguh luar biasa sekali. Bagaimana kita, para wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perikop ini kita melihat bagaimana cara kita supaya bisa menjaga api ini. Dalam firman Tuhan berkata bahwa mereka selalu akan menjaganya dan memberi kayu terus supaya api itu tetap menyala. Dalam arti rohani, kita harus terus diberi Roh Kudus memimpin hidup kita. Biar api Roh Kudus itu terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Itulah poin yang paling penting di dalam pelayanan kita. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Jangan mengandalkan kehebatan kita, jabatan kita, ataupun harta kekayaan kita. Marilah kita selalu minta Roh Kudus senantiasa membakar hati kita setiap saat. Banyak perusahaan yang sudah tutup, karyawannya tidak dipanggil lagi untuk bekerja. Tapi kita ucap syukur pada Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam pelayanannya tidak terganggu oleh situasi dan kondisi. Pelayanan kepada Tuhan adalah terus menerus sepanjang umur kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Kiranya Engkau sendiri yang memberkati firman-Mu yang sederhana ini. Supaya kami dimampukan kembali. Api yang mau padam ini terus menyala kembali. Supaya abu-abu dosa-dosa yang masih ada dalam hati dan pikiran kami dibuang dan diisi kembali kayu yang bagus, yaitu Roh Kudus datang di dalam kehidupan kami. Hamba serahkan setiap para wanita, ibu-ibu ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan berkati juga pelayanan mereka. Inilah doa kami. Dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.